Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu ketua umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan, makin panas karena matahari sudah satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Ada pernyataan menarik ya dari Susilo Bambang Yudhoyono soal sulitnya, tidak mudahnya menjadi oposisi atau berdiri di luar pemerintahan. Jadi ya sudah, masuk pemerintahan aja. Artinya seperti kata Dilan, jadi oposisi itu tidak mudah. Karena itu biar saya aja, jangan kamu. Jadi saudara sekalian, dan ini inline ya dengan pernyataannya bahwa yang namanya pragmatis itu ya partai juga harus begitu katanya, pragmatis. Tetapi yang penting tidak belok dari konstitusi ya. Jadi lama-lama itu namanya cocok logi ya. Ya mau diapain lagi ya. Karena kalau saya lihat justru ketika menjadi oposisi ya, ketika menjadi bagian dari pemerintahan di tikungan terakhir, gagal total. Demokrat jadi partai terbesar pada tahun 2004 dan 20 tahun kemudian 2024 ketika kepemimpinan dipegang oleh putranya menjadi partai nomor buncit di parlemen dari sisi jumlah kursi ya. Jadi dari 8 partai Demokrat nomor buncit. Nah itu menunjukkan bahwa tidak ada regenerasi yang baik ya, jumping up, tidak ada. Padahal harusnya ya seperti PDIP atau Golkar yang bisa sustainable, paling tidak 3 besar lah terus ya. Nah, ternyata sekarang dilampaui oleh semua partai politik di parlemen ya. Itu menunjukkan bahwa kita bisa uji apakah gaya berpikir atau tindakan SBY itu benar atau tidak. Tapi sekali lagi ini kan dari orang luar ya. Tapi saya bisa berhak juga ngomong seperti ini karena saya termasuk pemilih Demokrat, pernah memilih Demokrat, ya pernah memilih Demokrat, PKS, PAN gitu ya. Coba kita bacakan sobat era sekalian ya, apa yang dikatakan SBY. SBY titik 2 jadi oposisi tidaklah mudah ya. Republik Merdeka berada hampir 10 tahun di luar pemerintahan bukanlah hal yang mudah bagi Partai Demokrat. Ada pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Partai Demokrat berada di dalam pemerintahan. Wah, luar biasa. Jadi itu saja pernyataannya bahwa menjadi oposisi itu bukan pilihan tapi terpaksa ya. Karena nggak bisa masuk. Wah. Betul pragmatis kata SBY sendiri. Hal ini diungkap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY dalam acara HUT kedua 3 Partai Demokrat. 10 tahun ini bukanlah tahun yang mudah. Kami ingin do something untuk rakyat. Tetapi jalannya tidak mudah, ujar SBY di markas Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat. Jadi ini makin menunjukkan bahwa do something itu harus masuk pemerintahan ya kesannya ya. Jadi kalau tidak masuk pemerintahan itu tidak bisa do something. Padahal kalau partai kan ya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau di luar pemerintahan ya do something juga mestinya. Apa kek gitu ya. Toh dia sudah berkuasa selama 10 tahun sebelumnya. SBY juga menyinggung 5 tahun terakhir yang penuh tantangan, termasuk upaya begal politik yang hampir mengguncang keberadaan Partai Demokrat. Meski begitu, ia memuji upaya gigih partainya dalam mempertahankan kedaulatannya.
ada prahara luar biasa yang kalau Tuhan dan sejarah tidak bersama kita, kita tidak berada di tempat ini hari ini. Lanjutnya luar biasa. Tuhan dan sejarah tidak bersama Muldoko, artinya kan begitu kan. Jadi saudara sekalian, kalau soal pembegalan Partai Demokrat tempo hari, ya saya termasuk orang yang mengendorse, ya, mendukung SBY, AHY atau Demokrat, karena saya melihat apa yang dilakukan oleh Muldoko itu ya tindakan yang benar-benar ya membegal. Makanya civil society tidak mendukungnya, ya. Mungkin bisa bisa ditampilkan lagi thumbnail yang dulu ya. Saya sampai kemudian memberikan skenario kenapa kemudian Demokrat mau diambil alih ini untuk kendaraan politik Jokowi dan lain sebagainya. Jadi bayangan saya pada waktu itu, ya nanti Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan ketua umumnya Muldoko. Tetapi rupanya skenario itu tidak terlalu mulus ya. Dan memang konflik itu memanfaatkan juga orang-orang Demokrat yang kecewa. Seperti Marzuki Ali, kemudian Johnny Allen, ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi rupanya tidak Mulyono, tidak sakti pada waktu itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika mereka dijegal dan selalu mengatakan soal upaya penjegalan tersebut, sekarang mau bergabung dengan pihak yang menjegal itu, nah inilah langkah pragmatis yang dikatakan oleh SBY tersebut ya. Jadi langkah pragmatisnya adalah bergabung dengan pihak pembegal. Jadi kurang lebih sama apa yang dilakukan SBY sama dilakukan Prabowo ya. Apakah kemudian ini karakter seorang jenderal ya kita tidak tahu. Tetapi intinya adalah kurang lebih sama. Bergabung dengan pemerintahan, bergabung dengan orang yang membegalnya. Dan sekarang ya aman ya. Karena punya prinsip musuhmu ya musuh, jadi musuh Anda ya adalah musuh, saya lupa ngomongnya. Intinya adalah musuh dari musuhmu ya itu adalah teman kita, kan begitu. Jadi itu yang terjadi ya. Coba kita bacakan ya. Ia menekankan bahwa ujian-ujian yang dialami partainya adalah bagian dari takdir, tetapi yakin bahwa keadilan dan kasih sayang Tuhan akan datang. SBY juga berpesan agar dalam berpolitik meski pragmatisme diperlukan, Partai Demokrat harus tetap menjunjung nilai-nilai fundamental seperti keadilan dan demokrasi. Insya Allah setelah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, habis gelap terbitlah terang, kata SBY menyemangati para kader untuk terus berjuang di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Ya kalau saya mau mengkritik misalnya, walaupun tidak berhak ya, berhak juga sih, pernah jadi pemilih ya. Tidak ada partai yang demokratis itu di Indonesia. Semua partai, satu pragmatis, sudah diakui sendiri oleh SBY. Yang kedua, ya tidak demokratis. Kalau dibilang nilai-nilai demokrasi itu diajukan, saya kira sorry to say, Partai Demokrat tidak melambangkan demokratisasi itu. Kalau kita lihat, misalnya tidak boleh ada dua matahari, tetapi kita tahu betapa besarnya kekuasaan majelis tinggi kan. Kalau misalnya SBY tidak mau menonjol, ya itu karena dia melakukan kaderisasi terhadap putranya sendiri AHY. Ya, coba kalau itu bukan putranya, ya seperti kemarin Anas Urbaningrum kan, akhirnya diambil alih juga sama dia. Jadi pada awal-awal Demokrat sudah bagus tuh, ketika Anas Urbaningrum kemudian menjadi pimpinan partai, bisa mengalahkan calon dari SBY. Tapi sayang, Anas kemudian terjebak pada tindak pidana korupsi, terlepas bahwa itu
dizalimi atau tidak, tetapi intinya dia terjebak pada tindak pidana korupsi dan akhirnya karir politiknya layu sebelum berkembang. Ketika dia membuat partai pun orang sudah tidak percaya lagi atau tidak lagi berpikir bahwa dia adalah tokoh masa depan, ya. Jadi itu sobat RH sekalian, ya. Jadi saya dengan menyesal mengatakan sorry to say, tidak hanya Demokrat, semua partai politik itu ya pragmatis. Pertanyaan kita misalnya berapa lama AHY akan menjadi ketua umum partai politik? Saya kira ya akan lama sekali, mungkin 20 tahun ke depan tidak ada pergantian partai politik kecuali AHY jadi presiden. Tapi AHY jadi presiden pun barangkali tetap aja dia jadi ketua umum partai politiknya. Sebagaimana Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, Gus Dur juga termasuk ya waktu itu ya. Oh, Gus Dur tidak. Ketua umumnya kan Matori Abdul Jalil, bukan Gus Dur. Jadi kita bicara tentang demokrasi ya di sebuah praktik yang tidak demokratis. Alasan apapun bahwa Demokrat adalah partai yang dalam tanda kutip dimiliki oleh keluarga SBY. SBY, AHY, EBY. Mereka lah yang menguasai partai Demokrat dengan alasan apapun. PDIP, partai yang dimiliki oleh keluarga Soekarno, Megawati, Puan Maharani, Prananda, Nasdem, partai yang dimiliki oleh keluarga Surya Paloh, ya. Kemudian sama Gerindra, ya. Partai yang tidak dimiliki dalam tanda kutip, ya cuma PKS saja sama barangkali kalau kita mau jujur PKS sama Golkar, karena Golkar baru pindah ya ke pemimpinannya. Itu sobat era sekalian. Saya agak cadel gara-gara baru bangun tidur juga. Begitulah bunyinya ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Kemudian nggak punya prinsip dong Pak ya. Ya, karena bisnis nggak jalan dan nggak bisa korupsi rame-rame. Sangat disayangkan sekali Demokrat kenapa gabung di detik-detik terakhir, alhasil jadi hilang taringnya. Iya, jadi kemarin saya termasuk partai yang mengunggulkan Demokrat dan PKS gitu ya. Tetapi ketika mereka gabung di pemerintahan, ya mungkin mereka merasa senang karena akhirnya mereka akan menjadi AHY sebagai menteri kan, kelihatan betul kan, seperti itulah sepertinya pencapaian yang baik bagi Partai Demokrat ya. Kursi boleh turun tapi yang jelas gabung dengan pemerintahan menyebabkan AHY menjadi menteri. Dan saya kira juga nanti di pemerintahan Prabowo ya menterinya itu ya ketua-ketua umum partai politik, karena gaya Prabowo ngikuti gaya Jokowi periode kedua. Padahal pada periode pertama Jokowi sudah memberikan bukti yang baik bahwa tidak boleh rangkap jabatan. Jadi mau ketua umum partai aja. Dan hasilnya jauh lebih baik dibandingkan periode kedua. Tapi justru yang akan ditiru Prabowo sepertinya adalah Jokowi periode kedua ya, di mana kekuasaan dan amanat terhadap kekuasaan itu makin kacau dan amburadul ya. Tapi itulah yang diberikan contoh untuk penguasa sesungguhnya ya. Di mana kekuasaan itu sangat nikmat dan bisa dinikmati tidak hanya diri tapi juga anak-anaknya ya. Kemudian ternyata buat partai hanya untuk dagang pertimbangannya mudah atau susah, bukan pemegang aspirasi rakyat. Bukan berniat jaga konstitusi demokrasi. Apakah sekarang rakyatlah yang harus berada di luar pemerintahan? Bisa jadi, karena orang lingkar Prabowo mengatakan Prabowo juga terbuka terhadap PDIP, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jadi teori mereka ini aneh ya, seolah-olah bahwa kalau ada yang oposisi itu ditinggalkan. Tidak, oposisi itu justru tidak ditinggalkan, penjaga hati nurani kalau terjadi penyimpangan. Emang ente-ente atau antum-antum, anda-anda yang berada di pemerintahan itu amanah semua sehingga tidak perlu dijaga, tidak perlu dikritik. Kan itu logikanya ya.
Sebaik-baiknya pemimpin adalah hal yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, ya. Kemudian di luar pemerintah tidak mudah. Bagaimana dengan jutaan rakyat? Ya, jika pemimpin takut akan azab Allah, maka negeri kita akan baik-baik saja. Semoga impian ini jadi kenyataan, ya Allah. Demokrat harusnya koalisi sama Perindo biar jadi partai go public. Go public. Sehat selalu Bang RH, berkah dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Intinya tidak bisa cari uang dingin. Ini live Bang, perasaan kemarin keluar kota. Ya sudah pulang dong. Masa keluar kota melulu ya. Ini live ya. Makanya tadi agak lama lagunya karena saya harus subuh dulu ya. Bang, apakah foto Kaisang yang tersebar di X bersama Samsul, dia pakai kaos hitam dan ada logo Palu Arit warna kuning, itu foto asli? I don't know exactly kalau begitu ya. Saya belum lihat soalnya. Kalau membuat partai hanya untuk mengeruk keuntungan, buat apa membuat partai? Setahu Pak Refli Harun, si Zulfan Lindan itu ada masalah apa dengan Anies? Kok tiap hari dia bikin konten isinya bahas Anies, menjelekkan Anies, memfitnah Anies? Ini orang tiap hari dia bikin konten Anies. I don't know exactly. Nanti orang tanya juga, ada apa dengan Refli Harun? Setiap hari memuji Anies. Apakah ingin mendapatkan sesuatu dari Anies? Tapi beda bro. Kenapa? Saya tetap ibaratnya menginginkan Anies menjadi pemimpin oposisi ya. Kalau saya cari pragmatis ya saya tinggalkan aja. Ngapain saya melipir orang yang tidak berkuasa, bahkan menjadi calon saja tidak kan? Tapi value-nya di sana ya. Karena itu saya ingin mengatakan kepada Demokrat, menjadi oposisi itu berat, memang berat ya. Karena itu saya aja, nggak usah kalian nggak akan tahan gitu kan. Kan begitu cara kita ngomongnya. Masa kita rakyat ini harus mengajari partai politik, sementara partai politik punya fungsi untuk melakukan yang namanya public education ya, civic education ya, begitu. Kemudian selamat pagi Bung RH, tunggu komando IBHRS. Jika Puan dijadikan wapres dan PDIP masuk koalisi, lalu siapa partai yang berposisi di parlemen? Prabowo menerapkan apa yang seperti di Cina dan Rusia, demokrasi terpimpin? Ya bisa jadi ya. Jokowi bukan yang terbaik, tapi bukan dikasih ke Anies juga ke Les. Aduh, Allahu Akbar ya. Kok dikasih ya? Kalau pilpresnya tidak curang belum tentu kalah kan. Kemudian partai diborong karena Prabowo kelihatan gak bisa berdebat dengan oposisi ya. Nanti dia berdebat dengan kita ya. Kenapa? Karena kita gak punya kepentingan. Ngomong apa adanya. Kan begitu. Ya, berdasarkan fakta dan data yang kita dapat. Nah, beda sama partai. Ngomong di depan A, di belakang B. Di depan berbuat untuk rakyat, di belakang cari cuan untuk partai politik dan orang-orang di dalam partai politiknya ya. Karena itu nggak ada yang miskin orang-orang partai, entah kerjanya apa, bisnisnya apa gitu ya. Semangat Bung RH yang selalu memberikan pencerahan. Wowo anak kandung Orba, ya wajar pemikirannya Orba banget ya, dan dia menyesalkan 98 itu yang catatan yang mengagetkan dan kemudian membuat kita perlu hati-hati ya. Dia menganggap bahwa tahun 98 itu